belum tentu pribadi kita lebih baik daripada pribadi orang yang kita bicarakan itu. Betul. Yang kita bicarakan adalah posisi jabatannya. Jabatan bisa berubah-ubah orang yang mendudukinya. Pribadi tetap dia sampai akhir hayatnya. Tapi begini juga Bang, artinya pribadi itu juga mempengaruhi kebijakannya. Betul. Saya paham, misalnya jika ada pemimpin hobi bangun siang, misalnya, ia berpengaruh terhadap kinerjanya. Saya mengerti itu. Tapi ini nggak perlu kita bicarakan. Nggak perlu kita bicarakan. Gini juga Bang, istilahnya ini kan supaya masyarakat lebih cerah Bang kan. Artinya begini, istilahnya pemimpin itu kan memang harus juga kita lihat pribadinya. Artinya kalau kita tidak melihat pribadinya, artinya kan kita tidak memilih yang terbaik jadinya nanti. Apa yang bisa menjadi pegangan dari Abang nih? Sehingga Abang menentukan dan menetapkan dan bahkan berjuang untuk memperjuangkan pasangan kandidat sah nomor urut 01. Gini, sadari. Kita hidup dalam mengambil sebuah keputusan itu harus punya alat ukur. Ya. Nggak boleh pakai emosi. Ya, betul. Kira-kira, sangka-sangka, duga-duga, kepentingan pribadi, rasa-rasa, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus rasional. Kalau saya sudah menjabat, lalu saya mau maju lagi periode berikutnya, maka apa bahan kampanye saya? Saya bicara apa yang sudah saya kerjakan. Ya, betul. Saudara-saudara sekalian, kita sudah mengerjakan ini. Kita sudah membangun jembatan. Kita sudah membangun gedung ini. Kita sudah membuat jalan 2 jalur. Kita sudah membangun jalan-jalan di desa. Karena itu perlu kita lanjutkan ke depan supaya Aceh Tenggara bisa lebih baik. Bisa lebih baik. Jadi bicara yang sudah dikerjakan dan yang akan dikerjakan. Itu konsep dasar dalam politik. Kalau saudari penantang, saudari nggak bisa bicara apa yang sudah dikerjakan. Nggak bisa karena belum pegang. Karena belum pegang ya. Belum pegang. Bagaimana mungkin bicara sesuatu yang belum pegang? Maka seorang penantang boleh bicara akan ini, akan itu, akan ini, akan itu boleh. Tapi kalau seorang penantang, seorang incumbent, dia nggak boleh bicara akan-akan. Dia wajib dipertanyakan apa yang sudah dia kerjakan. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sahdari Official, channel yang berkah dunia akhirat, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan kali ini kita kehadiran tamu yang sangat istimewa karena beliau merupakan putra Aceh Tenggara. Yang saya perhatikan beliau ini lebih dikenal secara nasional. Tetapi di daerah mungkin kita belum terlalu mengenal sosok beliau. Tetapi inilah kita ulas sedikit profil singkat beliau. Beliau adalah merupakan putra Aceh Tenggara yang memiliki segudang pengalaman, yang aktif di organisasi kemahasiswaan, kemudian organisasi pemuda, organisasi dunia usaha, organisasi sosial dan politik di tingkat nasional. Bahkan beliau juga ikut mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI tahun 2014 dengan 2019, tapi belum terpilih. Ya baik, kemudian beliau adalah merupakan putra seorang wartawan senior sekaligus politisi di Kabupaten Aceh Tenggara, almarhum Haji Abdurrahman Sinulingga. Dan dari mana bacanya? Ini saya dapat dari internet. Ada di internet. Ya, saya lihat-lihat dulu kan, observasi. Kemudian merupakan putra dari almarhumah Hajah Senawati Deski, kakak kandung dari Haji Armin Deski, mantan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara. Siapakah beliau? Beliau adalah Bang Andi Haryanto Sinulingga atau akrab dipanggil dengan Andi HS. Assalamualaikum Bang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Mantap, alhamdulillah, selalu mantap. Alhamdulillah luar Dan biasa. kita doakan semoga terus mantap. Amin amin ya rabbal Sehat. sehat. Dan terus berkontribusi yang terbaik untuk Iya. wabil khusus daerah kita. Iya, khairun nas anfa'uhum linnas. Iya, Itu yang menjadi pegangan saya. Motivasi. Nah, jadi sebaik-baik manusia itu bukan yang kulitnya putih, kulitnya hitam, Ya betul. wajahnya ganteng, wajahnya tidak ganteng. Iya betul. Bukan yang tinggi, bukan yang pendek, ya kan? Bukan yang sukunya A, bukan sukunya B, atau bukan latar belakang orang hebat atau tidak orang hebat. Ya, darah biru atau darah biru atau darah coklat atau darah merah gitu. Tapi itu sebaik-baik manusia punya manfaat buat manusia lain. Ya, mudah-mudahan channel kita ini juga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kalau Khusus masyarakat. Mudah-mudahan dengan pembicaraan kali ini subscribernya bertambah. Amin ya rabbal alamin. Viewernya menjadi lebih tinggi lagi insyaallah. Dan ini menjadi pionir ya. Nama podcastnya? Ini Sahdari Podcast saja. Sahdari Podcast. Semoga Sahdari Podcast itu menjadi pionir percakapan. Ya, percakapan yang bisa diakses oleh masyarakat Aceh Tenggara, percakapan yang berkualitas. Amin amin. Yang mendorong perubahan sehingga masyarakat kita menjadi lebih baik ke depan. Amin amin. Kemudian kita ada juga acara apa Bang yang kemarin sempat juga kita tayangkan FDA, Forum Diskusi Agara. Iya. Jadi itu istilahnya kalau kayak gini kan cuma satu arah. Kalau kemarin kan itu istilahnya dua sisi lah kan. Iya. Jadi ada yang podcast, ada yang dua sisi seperti itu. Ada yang dua sisi. Iya, bagus. Harus diperbanyak percakapan yang berkualitas. Ya, kalau bercakap-cakap kan udah biasa. Di warung kopi juga bercakap-cakap kan. Ya, percakapan yang berkualitas dan itu harus ada salurannya. Ya mudah-mudahan ini podcast ini harus didukung. Amin. Tonton terus, like and share, subscribe Sahdari. Ya, insya Allah saya yakin nih akan naik juga karena kan bintang tamunya tamu dari nasional ini. Amin, insya Allah mudah-mudahan. Ya baik, langsung saja Bang ya. Ini kita bincang-bincang tentu. Kalau sekarang ini kan bincang-bincang yang hangat itu tentu tentang pemilu, politik, pilkada kan, seperti itu. Jadi ada juga tadi kita share juga di media sosial bahwa narasumber kita adalah Bang Andi HS. Ya. Jadi yang ingin bertanya silahkan di komentari atau di Japri. Nanti kita bacakan pertanyaan dari netizen juga untuk dijawab oleh Bang Andi AS. Boleh. Nah, kemudian sekarang ini kan kalau saya Bang kan melihat Abang itu sebenarnya sudah dari dulu sudah saya kenal Abang. Cuman Abang mungkin yang belum kenal sama Sahdari. Dari mana? Kenalnya juga dari televisi sebenarnya. Ya, sering saya lihat di TV One, Metro dan lain sebagainya sering. Tetapi memang saya lihat Abang ini lebih terkenalnya itu di nasional. Tetapi di Aceh Tenggara agak kurang sepengetahuan Sahdari kan. Nah, jadi bagaimana Abang kemarin itu kan kok bisa lebih dikenal tuh di nasional gitu Bang. Di Aceh Tenggara menurut Sahdari nih ya, menurut Sahdari seperti agak kurang dikenal gitu, apalagi di pelosok-pelosok desa. Ya, kalau seandainya saya tetap di Aceh Tenggara, mungkin orang kenal saya lebih banyak. Jadi kalau Sahdari tanya misalnya saya di daerah Prapat Hulu, Prapat Hilir, lalu di Pulau Latong, di kota, maka hampir tidak ada orang yang tidak mengenal saya. Oh gitu. Nah karena apa? Karena kecil-kecil saya di situ. Nah, dulu kan ini kampung kan ini. Kota itu kan kecil sekali. Bahkan ada saya teman di Lawisagu, sekolah di SMA 1 aja, saya bilang jauh sekali kamu sekolah ke SMA 1 Bambel nih. Emang di sana nggak ada sekolah gitu. Jadi kalau kita bilang dulu ngeledekinnya orang kepar gitu. Jadi kalau udah kepar lagi bulan, lepar lagi leles tuh terbelakang gitu kan dulu kan. Tapi kan sekarang berubah ya. Berubah, kita lihat kota, lalu terjadi pertumbuhan di Kota Cane, di ibu kota kabupaten ini. Lalu pertumbuhan ini kan padat, dia bergeser kan ke Lawi Bulan. Ke Lawi Bulan. Bergesernya. Nah yang ke Lawi Alas yang belum. Oh yang belum. Nah jadi
Kalau kita lihat daerah-daerah Medan tumbuh. Kalau Medannya tumbuh maka dia membengkak tuh ke Deli Serdang, ke Binjai, ke Langkat itu membengkak. Nah, kota ini juga satu saat akan tumbuh. Nah, pertanyaannya tumbuhnya kota ini yang menikmati siapa? Nah kan? Ya. Nah itu juga jadi catatan tuh yang saya lihat. Nah saya tumbuh di kota ini. Tumbuh kota yang dulu kecil sekali, tidak sebesar sekarang. Ya. Sekarang kita nggak tumbuhin lagi kan hari pekan kan? Setiap hari belanja. Setiap hari pasar. Karena apa? Ekonomi sudah berputar. Ya. Dulu ekonomi berputar hanya setiap minggu. Karena orang jajan istilahnya belanja kebutuhan itu ya, seminggu sekali. Seminggu sekali. Kalau sekarang sudah day by day, hari per hari udah bisa, sehingga nggak ada lagi hari pekan. Di tempat-tempat lain mungkin masih ada. Nah sebenarnya Jakarta juga dulu begitu, makanya ada pasar Minggu, ada pasar Senin, ada pasar Rebu, ada pasar Jumat, ada pasar Kamis. Jadi sungguhnya dulu juga di Jakarta begitu. Itu juga. Ada pasar-pasar yang memang pekan, hari pekan kita bilang. Nah tapi dia sudah tumbuh dengan begitu cepat sehingga tidak kita ketahuin lagi. Kenapa di hari pekan ekonomi yang tumbuh setiap minggu, uang berputar, uang beredar, lalu ekonomi tumbuh per hari. Nah, mudah-mudahan kita harap suatu saat daerah-daerah yang punya hari pekan itu juga ekonominya tumbuh per hari sehingga tidak ada lagi hari pekan gitu. Nah, itu indikasi untuk melihat sebuah daerah maju atau tidak. Kalau masih ada hari pekannya, itu berarti ekonomi belum tumbuh tiap hari di situ. Nah, begitu cara melihatnya. Sadar. Jadi saya tumbuh di sana. Lalu SMA kelas 2 saya ke Medan tuh. Nah, ke Medan SMA kelas 2 semester 4. Semester 4 saya ke Medan, lalu 1,5 tahun di Medan, lalu saya ke Jakarta. Nah, saya kuliah di Jakarta, berkiprah di Jakarta. Sebenarnya bukan dikenal secara nasional. Dikenal di Jakarta. Jakarta itu bukan nasional. Yang dimaksud nasional itu adalah Aceh sampai Papua. Itu nasional namanya. Cuman gini, Sadari mikirnya gini aja Bang. Setelahnya ketika sudah masuk ke televisi seperti TV One, Metro itu udah kelasnya nasional menurut Sadari gitu. Iya. Berarti sudah dikenal secara nasional gitu. Itu yang saya mau sampaikan bahwa kita ini timpang kan. Nah, karena timpang muncullah cara berpikir begitu. Ketimpangan itu ketimpangan ilmu pengetahuan, ketimpangan ekonomi, ketimpangan kesadaran, ketimpangan cara berpikir. Itu timpang emang luas. Kenapa? Kenapa? Dari mana akar ini semua? Dari ekonomi. Nah, misalnya Sardari bergelut di bidang dunia keagamaan misalnya. Kalau saudari punya anak, kalau punya ekonomi yang baik, mau menyekolahkan di pesantren, saya yakin nggak mau di pesantren di Asia Tenggara ini. Pasti cari pesantren yang lebih baik di luar kan, ya kan? Nah, kalau bisa sampai ke Jawa, kalau mampu. Kalau nggak mampu kan mau nggak mau di sini. Itu tuh makanya tuh kan. Nah, lalu itu yang terus-menerus anak-anak yang mampu itu terus langsung dia tumbuh lebih cepat dari anak-anak yang tidak mampu ini. Yang tidak mampu kayak saya lah. Saya kan termasuk yang beruntung. Ya, syukur alhamdulillah. Saya selalu mengatakan itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita syukur, saya termasuk bersyukur. Kenapa? Saya diperjalankan oleh waktu. Ya, diperjalankan oleh Tuhan bisa sekolah di kota besar, ke kota yang lebih besar lagi di Jakarta, ke kota yang jauh lebih besar lagi sampai di luar sana itu. Jadi saya bisa melihat. Jadi apa yang saya lihat, apa yang saya dengar beda dengan yang saya lihat, yang dilihat oleh teman-teman SMA saya. Banyak teman-teman SMA saya di sini itu. Kan apa yang membuat Sadari sama saya berbeda? Apa yang kita lihat nggak sama. Apa yang kita dengar nggak sama. Sementara apa yang kita lihat dan yang kita dengar itu masuk dalam memori di otak kita, itulah yang kita proses kan. Kan itu yang kita proses. Kalau penglihatan kita sama, pendengaran kita sama, struktur otak berpikir kita sama, maka kita jadi sama. Kenapa manusia berbeda? Yang kita lihat dan yang kita dengar berbeda. Karena itu perlu ada diskusi itu. Perlu ada diskusi untuk melihat titik persamaannya.
Jadi kalau ada orang yang belum melihat, bukan berarti dia bodoh. Nah, jangan langsung cepat dicap bodoh. Tapi dia belum melihat. Kan dia belum melihat, dia belum tahu. Jadi belum tahu itu bukan berarti bodoh. Nah, dia belum tahu. Nah, karena itu proses saling memberitahu itu penting. Nah, karena itu kembali ke yang tadi saya katakan itu, Jakarta itu tumbuh dengan luar biasa. Sehingga apapun yang terjadi di Jakarta dikira orang itulah nasional. Padahal Jakarta itu juga daerah. Provinsi, daerah, ibu kota Jakarta, tapi itu provinsi daerah. Makanya namanya provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta. DKI daerah dia gitu loh. Nah, dulu saya mau berangkat ke Jakarta pun dengan pikiran itu. Jadi saya berangkat ke Jakarta pertama itu liburan tahun 85 kira-kira. Jadi ke tempat tante saya di sana. Rame-rame, anak Pak Armen pun ikut, ada Mili gitu. Sekitar tahun 85. Saya SMP apa gitu kurang lebih, SMP kelas 3. Jadi saya lihat maju sekali ini kota ini. Ya sesuatu yang nggak terbayangkan saya, ada dunia fantasi, macam makan Kentucky. Belum ada Kentucky, bahkan di Medan aja belum ada Kentucky. Karena sebelumnya kita nggak lihat. Kita nggak lihat. Saya bilang sama orang tua saya, Mak, saya nggak mau pulang, saya mau sekolah di sini aja. Kata mama saya, Mak, nggak ada uang mama nyekolahkan kau di sana. Bayangkan. Jadi saya sudah punya memori di dalam kepala saya itu ketika saya pulang, lalu saya sekolah lagi di sini, lanjutkan di Medan. Saya udah punya memori tentang besarnya sebuah kota Jakarta itu. Lalu kita nonton TV, kita lihat gitu ya. Lama-lama muncul sebuah kesadaran, apa kesadaran itu? Saya harus jemput. Nggak mungkin diantar ke kota Cane. Mesti dijemput. Nggak mungkin diantar ke dalam rumah saya di Helvetia dulu di Medan itu. Kita kan di Helvetia itu ya di Medan. Nggak mungkin diantar, harus dijemput. Jadi saya pergi ke sana untuk menjemput apa yang menjadi hak saya. Apa hak saya itu? Negara ini menjanjikan kalau kita merdeka sebagai pintu gerbang kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Di mana sekolah yang terbaik di Indonesia ini? Jakarta. Di mana uang paling banyak beredar? Di Jakarta. Di mana akses yang paling efektif untuk jalur-jalur? Jakarta. Semua ada di sana. Nah, karena itu saya ke sana. Itu yang membuat saya ke sana, maka saya bergaul dengan orang di Jakarta. Jadi kalau misalnya saya dari baca tadi saya aktif di Himpunan Mahasiswa Islam misalnya, organisasi kemahasiswaan yang terbesar di Indonesia. Saya aktif bergaul sama mereka. Saya bergaul dengan teman-teman di Pemuda Pancasila. Saya menjadi ketua umum Satma pertama, ketua umum secara nasional pertama, gitu, ketua umum pertama Satuan Mahasiswa Pemuda Pancasila. Lalu saya diberi kesempatan aktif di Kadin, Kamar Dagang Indonesia sebagai ketua komite tetap. Kalau di Kadin itu namanya Komtab namanya gitu. Saya punya kesempatan aktif di KNPI sebagai wakil ketua bidang politik dalam usia yang sangat muda. Ketua umumnya Pak Idrus Marham pada waktu itu. Saya punya kesempatan bahkan di organisasi buruh saya punya kesempatan. Jadi saya punya perspektif yang banyak dengan pengalaman-pengalaman yang saya lihat tadi itu. Nah, sampai saya mengantarkan saya di Partai Golkar. Jadi sebelum saya masuk Partai Golkar tuh teman sudah banyak, ya. Teman-teman sudah banyak. Sebelumnya sudah aktif organisasi. Karena ya sudah aktif di organisasi lah. Itulah yang menjadi sandarannya. Nah, teman banyak ini macam-macam manfaatnya. Kita bisa manfaatkan macam-macam ya untuk semakin mengasah pikiran kita, mencari ilmu. Ada orang yang juga memanfaatkan teman untuk rezeki macam-macam gitu ya. Nah, semua, tapi yang paling penting network itu penting. Nah, itu yang membuat saya lebih dikenal di sana. Mungkin ya menurut Sahdari daripada di sini. Tapi kalau Sahdari ikut saya misalnya, mungkin dari ujung Loser sampai Ketambi sana banyak orang yang kenal saya. Oh gitu. Jadi mungkin lebih kenal saya daripada Sahdari misalnya. Kenapa? Karena saya jalan tuh di kampung-kampung itu. Dulu iya saya akuin tuh waktu pertama kali. Sebenarnya pertama kali saya maju nyalek itu tahun 2009 sebenarnya. 2009. Nomor itu urut, langsung ke DPR RI. DPR RI nomor urutnya 7. Oh.
7 itu masih berlaku nomor urut. Iya, nomor urut, siapa nomor. Belum suara terbanyak seperti dua Buat sekarang ya. Tapi buat saya dulu pada waktu itu adalah ini latihan nih. Oh, latihan menguji seberapa marketable saya di tengah-tengah masyarakat. Tapi saya tetap berjuang. Pada saya itu daya dapat suara 8.000 dukungan tuh, nggak ada pakai duit-duit, kayak model nomor urut 7 dapat 8.000 suara. Ya, saya hanya kerja di sini sama di Singkil Subulu Salam, Gailus, keliling-keliling. Saya belum ke tempat-tempat yang lain karena mobilitas, waktu, biaya mobilitas misalnya. Saya hanya manfaatkan yang terdekat, yang saya merasa punya akses, punya teman-teman dulu yang sekolah di SMA, anak Singkil kan banyak, anak-anak Singkil, bahkan Pak Bintang Wali Kota Subulu Salam itu juga sekolahnya di sini dulu tuh. Oh gitu. Wali Kota Bintang Subulu Salam itu sekolahnya di sini. Di mana? Di SMA 1 Bambel. SMA 1. Oh. SMA 1 Bambel. Jadi banyak saudara-saudara kita dari Singkil yang sekolah di sini. Jadi itu yang saya manfaatkan untuk berkomunikasi, mendulang kepercayaan. Alhamdulillah dapat 8.000 lebih suara pada waktu itu ya. Dan itu saya dokumentasikan dengan baik tuh. Nah, waktu saya pemilu 2014 dapat 24.000 total. Nah, saya sudah merambah keluar jauh. Bertambah suaranya. Signifikan itu. Nah, itu saya dokumentasikan dengan baik. Nah, yang 2019 43.000 sekian ratus seluruh Aceh. Itu bahkan saya posting di di Instagram saya. Saya posting sebagai apa? Penghargaan saya terhadap mereka-mereka yang percaya sama saya. Jadi yang mahal bagi saya itu adalah kepercayaan orang kepada saya. Itu yang paling mahal. Kenapa? Itu yang saya abadikan. Bukan semata-mata terpilih dan tidak terpilih. Iya, betul. Jadi makanya saya katakan, saya tidak terpilih, iya, tapi saya bahagia. Kenapa saya bahagia? Karena orang-orang itu 43.000 sekian ratus itu memberikan kepercayaannya kepada saya tanpa saya harus ganjal dengan hal-hal yang berbau materi itu. Jadi itu, ngerti nggak maksudnya? Ya, ngerti. Ketika saya sadari mau memilih saya, lalu tidak kokoh, maka perlu bantalan untuk mengkokohkannya. Berarti kepercayaan itu tidak kokoh. Nggak kokoh. Karena mesti ada bantalannya. Mesti ada bantalnya. Kita ada penyanggahnya. Kalau penyanggahnya ditarik, maka hilang kepercayaan itu. Atau berkurang kepercayaan itu. Nah, yang saya cari adalah kepercayaan. Kepercayaan yang kokoh. Bagaimana orang percaya sama kita. Itu yang paling penting menurut saya. Trust. Tapi dari beberapa kali abang mencalonkan diri itu belum terpilih sekalipun. Untuk jadi DPR. Belum cukupkan suara yang terbanyak. Ya. Waktu saya 2007, 2009 itu Pak Said Fuad Zakaria. Itu yang nomor urut ya. Itu 2009 juga masih berdasarkan nomor urut. Nomor urut. Nah, itu masih muda sekali saya waktu itu. Lalu 2014 sudah suara terbanyak. Terbanyak. Terpilih Pak Salim Fahri. Itu abang nomor berapa kemarin? Nomor 2. Nomor 2. Nomor Berarti 2. Cuman satu aja terpilih Pak Salim Fahri. 1. Kan di Aceh ini cuma 7 kursi kan. 7 kursi. Satu. Bagi Golkar cuma dapat 1 kursi. Dan 1 kursi itu Pak Salim Fahri. Nah, yang kedua juga beliau. Beliau juga. Sebagai incumbent. Tetap abang nomor 2 juga? Nomor 2-nya itu Pak T. Zulkarnaini. Mantan Bupati Nagan Raya. Mantan Bupati Nagan Raya 2 periode. Nah, dia dapat suara 56.000 apa begitu, sekitar segitu. Saya 43.000 sekian ratus. Saya nomor 3. Nomor 3. Nah, yang terpilih kemarin Pak T. Zulkarnaini. Yang dikenal dengan Ampun Bang itu istilahnya. Ampun Bang, begitu. Jadi itu yang memang proses sosialisasi diri saya di kabupaten ini sampai ke desa-desa memang tidak sebaik orang-orang yang setiap hari ada di sini. Karena kan waktu. Tapi saya yakin dengan podcast Sadari Official ini itu bisa lebih mempercepat pengenalan. Mudah-mudahan dari kenal itu muncul kepercayaan. Nah, dari kepercayaan itu tumbuh saling kerjasama yang semuanya itu bermanfaat bukan hanya buat saya pribadi, tapi juga buat banyak orang. Itu yang paling
penting yang saya tanamkan dalam kepala saya selalu itu bahwa boleh buat pribadi itu boleh, bahkan jadi amir masjid pun ada buat pribadinya gitu. Tapi nggak boleh buat pribadinya lebih banyak daripada orang banyak. Itu nggak boleh. Itu prinsip dasar. Itu udah menjadi catatan untuk pemirsa nanti. Iya, itu yang paling penting. Jadi kalau ada orang bilang aku nggak butuh apa-apa, itu bohong. Itu bohong. Nggak boleh. Tapi seorang pejabat, kepala daerah, bupati, boleh nggak dia mendapatkan hak rezeki dari itu? Boleh. Tapi hak-hak rakyat itu yang orang banyak itu nggak boleh. Nggak boleh dia ambil, tuh nggak boleh gitu. Dia diam-diam aja jadi bupati, bagus-bagus saja minumnya dibiayain rakyat. Kan ada kepala rumah tangga, ada anggarannya itu. Bensinnya dibayarin rakyat. Kalau dia mau ke Medan nginap di hotel dibayarin rakyat. Dia minum kopi dibayarin rakyat. Apa itu? WC-nya ditanggung rakyat, AC-nya ditanggung rakyat. Itu di luar gajinya itu. Kalau pimpinan-pimpinan kepala daerah itu di luar gajinya. Jadi jangan kita bilang tuh, bahkan menghirup udara di rumahnya itu, menghirup udara itu dibiayain oleh rakyat. Dibiayain oleh rakyat. Bayangkan tuh, kalau dia keluar dia menghirup udara dibiayai oleh Tuhan, melalui oksigen yang Tuhan kasih. Terus kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Nikmat mana lagi yang mau didustakan tuh? Coba. Itu yang saya mau katakan itu, kurang cukup apa lagi? Nah itu prinsip dasar. Nah saya selalu merasa begitu. Kalau ditanya apakah saya sudah kaya ini, itu ukurannya relatif. Mungkin ada orang yang punya uang 1 juta rupiah sudah cukup. Mungkin ada orang yang punya 1 miliar rupiah, belum cukup. Perasaannya masih kurang saja. Karena itu tadi tidak bersyukur tadi. Itu kurang aja bawaannya, perasaannya susah aja masih. Ada orang yang 1 juta cukup. Saya kasih contoh misalnya Coba sadari nanti browsing sekarang tuh kan nggak usah pergi lagi ke sana, mahal. Sekarang tuh bisa berselancar di web, gitu ya. Coba lihat bagaimana orang-orang di Baduy Dalam. Hidup penuh dengan kesejahteraan, tapi mereka bahagia. Nah, jadi kita harus sudah punya pola pembangunan, ya kan? Tapi dari ujung semua pembangunan membawa kesejahteraan, kecerdasan, tapi ujung dari semua itu adalah happiness, kebahagiaan. Itu yang dicari semua manusia. Saya bahagia ada di sini. Bahagia memberikan apa yang saya punya untuk negeri ini. Bahagia. Itu yang mahal. Jadi kalau ada yang bilang teman-teman, Andi ngapain di Aceh Tenggara ini? Kalau di Aceh Tenggara, Andi ngomong kopinya kan minum kopi. Udah kita ngomong, kopi orang kita bayarin kan? Ya kan? Kalau di Jakarta ngomong dapat uang. Tapi saya selalu bilang begini, itulah bentuk ketimpangan sosial. Di kota-kota besar orang menghargai ide, menghargai gagasan, perbincangan ada nilainya. Nah, karena orang ngerti bahwa yang membawa peradaban ini adalah gagasan, ilmu pengetahuan yang membawa peradaban ini. Kita pakai ini produk ilmu pengetahuan. Kita bicara di sini, ini produk ilmu pengetahuan. Kita bicara di situ, produk ilmu pengetahuan. Karena itu terjadi transformasi perubahan, tidak ada satupun yang tidak ditopang oleh ilmu pengetahuan. Revolusi industri ditopang oleh mesin uap, oleh James Watt. Itu. Padahal sebenarnya kalau kita mau lihat tarik ke belakang, untuk khusus yang muslim-muslim yang Islam itu diajarin tuh. Jadi kalau kau mau diangkat derajatnya, bukan hanya berhenti pada keimanan, bukan hanya berhenti pada tauhid, bukan berhenti pada keyakinan bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, bukan berhenti sampai situ, tapi juga harus punya ilmu pengetahuan. Kan dalilnya kurang lebih saya yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jadi itu yang ngomong itu literasi di dalam Islam. Allah mengatakan akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Nah, saya sering mengasih contoh gini, sadari sama teman-teman ini.
Sering nggak bilang, kami yang paling tahu Aceh Tenggara itu daripada orang itu. Kenapa? Karena kami di sini. Oh iya. Sering nggak dengar kata-kata itu? Sering nggak? Ya, sering. Jadi seolah-olah dia pikir kalau dia ada di Aceh Tenggara day by day, hari per hari, dia lebih tahu daripada orang yang ada di luar Aceh Tenggara. Pikiran dia kan. Tetapi secara umum orang memang memahami seperti itu. Itu yang harus dibongkar. Ya. Dia lupa kita duduk di sini. Kita nggak tahu siapa yang duduk di Pelonas. Ya. Padahal sama-sama di Aceh Tenggara kan? Iya juga, betul. Kita nggak tahu siapa yang duduk di kota. Kita nggak tahu. Dari mana kita tahu? Nih. Ya. Artinya memang walaupun kita tidak di Aceh Tenggara, ilmu pengetahuan itu banyak sudah sumbernya bisa kita dapatkan. Saya kasih contoh yang gampang. Sadari kita ada di mana sekarang? Dalam rumah ini ya? Iya. Dalam rumah yang berbentuk ruko. Iya. Muncul pertanyaan saya. Gimana bentuknya? Bisa nggak dilihat dari dalam? Bentuk rumah ini, bentuk gedung kita ini. Dari dalam nggak bisa. Bisa nggak kita lihat dari sini? Nggak mungkin bisa. Gimana cara melihatnya? Mesti kita keluar dulu. Baru kita lihat bentuk rumahnya. Semakin jauh kita keluar, semakin nampak nggak bentuknya? Semakin nampak. Itu logika berpikir ya. Semakin jauh lagi kita keluar, semakin bisa nggak kita membedakan bangunan kita, bangunan tetangga, bangunan yang lain, bagusan mana, semakin bisa nggak? Semakin jauh lagi kita lihat, semakin nampak semua. Maka semakin jauh, sadari ke atas, semakin jauh, semakin nampak. Ya. Ini daging juga nih buat pemirsa nih, luar biasa. Jadi kalau kita naik ke atas keluar, itu nampak siapa yang di Pelonas, siapa yang ini filosofis. Coba lihat ya, saya kasih sedikit. Sudah pernah ke Tanah Haram? Belum. Nah, mudah-mudahan sempat ke sana nanti. Amin. Ada rezeki. Amin. Akan lebih baik menurut saya tahu dulu literasinya, baru ke sana. Jadi saya membayangkan ketika Rasulullah ada di Gua Hira, nampak semua kota Mekah itu. Ya. Di sebuah bukit. Lalu saya membayangkan setiap saat beliau ke sana melihat kota Mekah yang jahiliyah itu. Ya. Keyakinan saya, beliau berpikir tuh, bagaimana cara melakukan revolusi sosial di kota Mekah itu. Dan dari proses berpikir itu turun wahyu kan? Iya betul. Turun wahyu. Begini begitu, walaupun dalilnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tapi saya ingin membuat imajinasi waktu duduk di situ. Saya membayangkan dia melihat sebuah kampung kota gitu, tempat para jazirah singgah, para saudagar singgah, yang penuh dengan perilaku jahiliyah. Lihat bagaimana cara merubahnya ini. Dia dari kejauhan, dia nampak semua. Kalau dia ada di situ, maka dia akan larut dengan realitas yang ada di situ. Nah itu dalam ilmu psikologi ada. Dalam ilmu psikologi namanya crowd emotion. Crowd emotion tuh gini. Orang kalau ada dalam kerumunan tuh cenderung dia ikut pada arus yang ada di situ itu. Bagaimana supaya tidak terikut pada suasana psikologi crowd itu? Dia harus keluar dari kejauhan dan melihat kelakuan orang itu seperti apa, baru nampak. Jadi kita menarik jarak. Nah itu yang saya bilang tadi, saya bersyukur. Justru saya tahu kabupaten ini lebih utuh. Itu justru dari kejauhan. Ya. Dulu waktu saya di sini saya tahunya dari tempat warisan kakek saya di depan di depan Hotel Eka Jaya itu. Bapak saya tinggal di situ. Sekarang adik saya di situ hari ini. Ya mainnya di sekitar kota aja. Pelonas, Kembarung, kampung mak saya. Hanya sebatas itu. Tapi semakin jauh saya semakin nampak betul untuk kabupaten ini. Apa itu? Contoh. Kabupaten ini suhunya lebih tinggi daripada 40 tahun yang lalu. Suhu itu makin panas. Jadi kabupaten ini makin panas. Iya betul. 2. Debit airnya berkurang. Kalau 40 tahun lalu di Kalibulan ini, itu mandi pagi tidak sanggup kita. Iya betul. Mungkin dinginnya. Ya. Kita masih ketemu udang-udang tawar di balik-balik batu. Bersih belum seperti ini. Debit airnya besar.
Kalau hujan di gunung seperti apapun, airnya nggak keruh. Apa beda? Kalau ada sungai, hujan besar di gunung, airnya keruh, berarti gunungnya rusak. Ya. Kalau ada sungai, airnya tetap jernih, meskipun hujan di gunung, berarti gunungnya masih terjaga. Masih terjaga. Lawi gerger itu, begitu kita masuk Jongar, turun, belok kanan, lalu sebelum masuk belok kiri, udah kedengaran suara airnya. Semakin besarnya debit airnya. Sekarang debit airnya berkurang. Nah muncul pertanyaan, Ya. apa yang mau kita warisin 40 tahun, 50 tahun ke depan buat anak-anak tadi kita tuh Anissa? Ya. Apa yang mau kita warisin? Apakah iklim yang makin panas? Apakah air yang tidak maksimal dijadikan berkah, malah menjadi musibah? Musibah. Kita mau apa ini kita ini? Ya mungkin kita tidak kena. Saya mungkin misalnya ya syukur-syukur alhamdulillah 20 tahun lagi masih hidup misalnya. Amin. Tapi sehat, tapi anak-anak kita yang baru usia 5 tahun, dia masih hidup mungkin 60 tahun ke depan. Apa yang mau kita wariskan buat mereka? Apakah kita mau wariskan suhu yang tambah panas? Tentu tidak. Apakah kita mau wariskan air yang tidak lagi menjadi berkah, malah menjadi musibah? Padahal air diberikan Tuhan itu berkah. Ya. Apakah kita mau mewariskan debu? Apa kita mau mewariskan kepadatan yang berantakan? Ingat, Aceh Tenggara ini satu saat akan padat. Dari mana kita cara tahunya? Ya. Kita lihat angka pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun selama 10 tahun ke belakang. Coba aja nanti saya kasih datanya. Ya. Rata-rata per tahun pertumbuhan penduduk itu adalah 4.000. Itu artinya dalam 10 tahun itu akan terjadi pertambahan penduduk 40.000. Dalam 30 tahun akan terjadi pertambahan penduduk 120.000. Dalam 50 tahun akan terjadi pertambahan penduduk 200.000. Hampir sama dengan jumlah penduduk kita sekarang 229.000. Berarti 50 tahun yang akan datang itu jumlah Kabupaten Aceh Tenggara ini 2 kali lipat dari jumlah yang ada sekarang. Jadi sadari, bisa bayangkan tuh padatnya. Orang nggak bisa, kota itu nggak bisa lagi menampung. Dia mencari tempat-tempat yang kosong di Lawe Bulan. Ya. Kalau tidak ada tanah, sawah itu nanti jadi tapak rumah. Ya, betul. Begitu penuh, nanti dia akan lari ke Lawe Alas, dia akan lari ke bawah, dia akan lari ke atas. Sementara daerah ini daerah resapan air. Oh iya. Coba, saya mengajak kita untuk berimajinasi. Membayangkan kabupaten ini 40-50 tahun yang akan datang, di mana yang hidup itu adalah anak-anak kita, anak-anak adik saya, saudara-saudara saya, dan mungkin cucu-cucunya nanti. Karena apa yang kita rasakan hari ini itu adalah buah karya dari apa yang terjadi 40 tahun yang lalu. Ya. 40 tahun yang lalu. Kita rasakan hari ini, baik dia hari ini, baik dia nanti ke depan. Buruk yang kita tanam hari ini, buruk untuk anak-anak kita ke depan. Nah itu yang saya mau kita sama-sama berpikir, supaya politik kita ini sehat. Ya, betul. Sehat. Siapapun yang menang nanti kan rakyat yang memberikan kepercayaan. Ya baik Bang, ini kita itu memang sudah sangat luar biasa Bang jelaskan bahwa untuk memahami Aceh Tenggara sebenarnya bukan sekedar hanya kita di dalam Aceh Tenggara, tetapi juga justru kita lebih mudah melihat bagaimana situasi dan kondisi Aceh Tenggara. Semakin dari luar juga kita bisa melihatnya bagaimana untuk menangani ke depannya kan itu. Di Aceh Tenggara ini ada 3 kandidat. Ada 3 kandidat dan semua sudah tahu, dan abang pun kita tahu bahwa kan abang ini mendukung pasangan nomor urut 1. Iya. Mendukung Bang ya. Iya, mendukung, bahkan berjuang, insya Allah menang. Bahkan setiap kampanyenya abang juga jurukam kan, menyampaikan di banyak, tidak setiap, di banyak tempat. Di banyak tempat sempat saya sampaikan. Ya. Nah jadi istilahnya gini Bang, artinya seperti yang abang paparkan tadi bahwa kita ini kan memikirkan bagaimana Aceh Tenggara ini ke depannya seperti itu. Artinya tidak boleh gegabah untuk memilih pemimpin untuk berikutnya gitu. Jadi yang pertama yang ingin diketahui oleh masyarakat juga tentu
Abang ini kan pengetahuan sangat luar biasa lah. Menurut Sadari sangat luar biasa. Istilahnya nggak sembarangan untuk menentukan pilihan itu. Pasti sudah dipikirkan matang-matang dan pasti untuk membawa manfaat untuk daerah kita. Insya Allah. Mudah-mudahan. Nah, jadi apa yang bisa menjadi pegangan dari abang nih? Sehingga abang menentukan dan menetapkan dan bahkan berjuang untuk memperjuangkan pasangan kandidat sah nomor urut 01. Gini, Sadari. Kita hidup dalam mengambil sebuah keputusan itu harus punya alat ukur. Ya. Nggak boleh pakai emosi. Ya, betul. Kira-kira, sangka-sangka, duga-duga, kepentingan pribadi, rasa-rasa, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus rasional. Itu kenapa kepala ini ditaruh di atas tuh supaya dia yang mengendalikan kita semua. Nggak boleh dasarnya kebencian, ya, betul. Nggak boleh juga dasarnya terlalu suka, nggak boleh juga dasarnya karena ini saudaraku. Oh, jangan. Nggak, karena ini kawanku. Kalau alasannya karena ini saudaraku, Abu Lahab itu juga saudara Rasulullah. Ya. Gitu. Abu Jahal itu juga saudaranya, gitu. Jadi bukan itu pertimbangannya. Kita pakai alat ukur. Alat ukur tuh gini, saya kasih contoh ya. Bayangkan Sadari kalau naik mobil berempat. Berempat nih naik mobil, lalu speedometernya ditutup. Speedometer itu kan alat ukur kecepatan. Ya, betul. Lalu kita diskusi. Ya. Berapa kecepatannya ini? Maka Sadari akan bilang 30 mungkin, yang di kanan bilang 40 mungkin, yang di belakang mungkin bilang 50. Itu orang bisa habis pekangking tanpa ya ukur. Betul, nggak ada. Salah kau itu 30. Bodoh kau ini, gitu kan? Udah 60 ini udah cepat ini. Gitu. Kita nggak punya alat ukur. Karena istilahnya hanya mengira-ngira, menyangka-nyangka, menduga-duga, merasa-rasa. Itulah bahayanya kalau kita merasa-rasa itu. Jadi nggak boleh, harus ada alat ukur. Sama kayak termometer ditengok nih, ini udah 38 nih peti panasnya. Nggak bisa pakai alat ukur. Nah, sekarang alat ukur pertama dalam memilih, kalau dia sama-sama baik. Itu jadi pilihannya begini. Sesuai kaidah memang tuh. Ya, kita pilih begini. Jika ada yang baik, ada yang buruk, mudah. Ya, itu mudah. Pilih yang baik. Baik. Tapi alat mengukur ini baik, ini buruk pun harus ada alatnya. Harus ada alatnya. Apa dasar mengatakan ini baik? Apa dasar mengatakan ini buruk? Ya, betul. Jadi 1 poin, ya. Kalau dia baik, dia buruk, maka pilih dia yang baik. Jika sama-sama baik, maka pilih yang lebih terbaik. Yang terbaik. Itu saya masih ingat nih ajaran paling elementer, sederhana yang diajarin oleh guru-guru ngaji kita dulu. Yang ketiga, jika ada yang mengatakan, kalau orang kota Cane bilang, alah balikan deh. Sama buah HP di Bali. Sama buah HP, balikina gitu. Iya, betul. Atau kita definisikan, jika semuanya buruk, maka kita tetap harus memilih. Betul. Kita pilih yang paling lebih sedikit keburukannya. Ya, lebih sedikit mudaratnya. Sedikit nggak mungkin sama, nggak mungkin. Nah, cara berpikir sama itu, coba lihat besar mata kita kiri dan kanan tidak sama. Ya, betul. Besar dada kita kiri dan kanan tidak sama. Padahal dalam tubuh kita pasti ada bedanya. Ya. Nah, itulah yang dipertanyakan, Bang. Sebenarnya kita kan ada 3 pilihan nih. Berarti secara tidak langsung Abang mengatakan di antara ketiga pilihan ini ya paling tidak tadi yang lebih sedikit mudaratnya yang Abang pilih kan begitu. Iya, saya lagi-lagi pakai alat ukur menentukannya. Jadi begini, alat ukurnya tadi yang perlu nih. Alat ukur tuh begini. Jika ada seorang incumbent dimanapun, bukan hanya di sini, dimanapun, ini rumus cara pijakan. Cara pijakan, bukan hanya kepada pribadi orang kita nggak boleh bicarakan. Kenapa? Karena belum tentu pribadi kita lebih baik daripada pribadi orang yang kita bicarakan itu. Betul. Yang kita bicarakan adalah posisi jabatannya. Jabatan bisa berubah-ubah orang yang mendudukinya. Pribadi tetap dia sampai akhir hayatnya. Tapi begini juga Bang, artinya pribadi itu juga mempengaruhi kebijakannya. Betul. Saya paham. Misalnya, jika ada pemimpin hobi bangun siang, misalnya, ia berpengaruh terhadap kinerjanya.
Saya mengerti itu. Tapi ini nggak perlu kita bicarakan. Nggak perlu kita bicarakan. Gini juga Bang, istilahnya ini kan supaya masyarakat lebih cerah Bang kan. Artinya begini, istilahnya pemimpin itu kan memang harus juga kita lihat pribadinya. Artinya kalau kita tidak melihat pribadinya, artinya kan kita tidak memilih yang terbaik jadinya nanti. Iya, makanya sebelum sampai di situ, jadi ya saya paham mengerti itu. Misal gini ya, kalau mau jadi imam, ini kita geser dikit ya. Ini cara memilih yang diajarin tuh. Mau jadi imam sholat, lihat bacaannya, tidak boleh cacat. Kalau bisa tajwidnya bagus, ya kan? Akhlaknya bagus, semua bagus. Pertanyaan muncul. Ini kalau pakai konsep yang ini, kalau semuanya bagus. Semua bagus, nggak ada dapat nilai. Apa di dalam ajaran agama kita? Dalam Islam, kalau misalnya semuanya bagus tuh, maka yang pertama nanti dilihat lagi siapa yang yang paling menyenangkan Anda melihatnya. Ya, yang paling memahami kondisi jamaah itu. Kalau semuanya sama, maka itu nanti jatuh lagi dia siapa yang duluan, artinya di situ siapa yang duluan tinggal di situ di kampung itu. Sama dia duluannya. Berarti masuk lagi ke senioritas. Sama dia, gitu. Senior dia. Kalau semuanya sama bagaimana? Lihat siapa yang paling menyenangkan bagi Anda. Oh begitu. Di situ baru. Tapi kan nggak mungkin sama Bang, nggak mungkin sama semua. Itu tidak mungkin sama. Itulah dia batasnya. Di mana perbedaannya? Rasionalitas ini ketika dia sudah maksimal dipakai secara rasional, di situ baru boleh rasa bermain. Di situ baru boleh rasa bermain. Jadi rasa bermain tuh di ujung sekali. Jadi ketika sadari sama hakim lain sama semua saya lihat. Di situ baru ada boleh subjektivitas. Ini orang yang lebih dekat sama saya. Oh gitu. Ini orang yang lebih enak saya pandang. Kualitas sudah sama semua. Kualitas sudah sama semua. Kalau dibikin grade, nilainya sama-sama 9,5. Kayak mana kita milihnya? Disitulah baru berlaku subjektivitas. Siapa yang paling dekat dengan yang akan memilih itu? Siapa wajahnya yang paling enak dilihat? Nah itu alat-alat ukur yang sebenarnya sudah diajarkan buat kita semua ini. Nah, saya tetap mengatakan bahwa pribadi seseorang berpengaruh terhadap kinerjanya. Pasti. Itu jelas itu. Tapi yang saya mau katakan, pribadinya tidak boleh kita perbincangkan. Oh iya. Di depan publik. Ya betul. Apalagi yang sifatnya aib. Tidak boleh kita perbincangkan. Isunya kita sama-sama dengar. Kandidat ini isunya mengatakan ini. Kandidat ini isu buruknya katakan ini. Padahal kalau ditanya kepada orang yang ngomong itu, Anda pernah lihat? Nggak bisa dibuktikan. Karena itu jangan bicarakan sesuatu yang Anda tidak pernah lihat. Betul. Dari mana Anda tahu? Saya dengar dari orang. Katanya kan begitu itu. Karena itu ruang itu nggak boleh kita perbicarakan di sini. Ya betul. Itu yang saya maksud itu. Ya. Saya mengerti perilaku pribadi, akhlak dulu, adab dulu, baru ilmu. Mengerti saya itu, semua itu. Tapi untuk menjadi bahan perbincangan publik nggak boleh kita bicarakan. Sadari saya punya aib. Semakin sering kita membuka aib orang, nanti tabir aib kita dibuka Tuhan nih. Ya insya Allah pasti. Makanya jangan suka-suka membicarakan aib pribadi orang. Tapi Bang kalau pemimpin supaya aib kita juga ditutup. Ya. Nah kalau pemimpin kan istilahnya gini, misalnya kita sebagai pemilih nih, sebagai pemilih pasti kita juga melihat kepribadiannya Bang. Kan Betul. gitu kan? Bagaimana cara melihat kepribadian orang nanti? Sesuatu yang saya lihat. Katakanlah ada seorang pemimpin minum minuman keras. Lalu saya sampaikan ke orang. Lalu orang itu menyampaikan lagi kepada orang lain. Padahal orang itu tidak melihat langsung. Maksudnya bukan istilahnya seperti yang Abang bilang kita perbincangkan. Maksudnya sebagai pemilih nih, kayak kita nih kan. Kayak saya nih misalnya. Ada 3 pilihan. Tentu saya pasti akan melihat juga kepribadian dia. Maksudnya bukan untuk diperbincangkan seperti yang Abang bilang tadi. Ya, kalau melihat kalau sadari mengajak saya bicara tentang kepribadiannya di ruang publik ini, kan jadi bicara pribadi jadinya. Iya, betul. Itu yang nggak boleh. Iya, maksud saya seperti itu. Nggak boleh. Tapi sebagai pemilih kita kan juga harus melihat juga karakter siapa yang kita pilih. Nggak perlu menurut saya. Yang perlu dilihat itu output kinerjanya.
Misal seorang bupati, muncul pertanyaan, selama Anda 5 tahun bupati, apa yang Anda kerjakan? Oh ya. Bukan pribadinya. Kalau saya sudah menjabat, lalu saya mau maju lagi periode berikutnya, maka apa bahan kampanye saya? Saya bicara apa yang sudah saya kerjakan. Ya, betul. Saudara-saudara sekalian, kita sudah mengerjakan ini, kita sudah membangun jembatan, kita sudah membangun gedung ini, kita sudah membuat jalan 2 jalur, kita sudah membangun jalan-jalan di desa. Karena itu perlu kita lanjutkan ke depan supaya Aceh Tenggara bisa lebih baik. Bisa lebih baik. Jadi bicara yang sudah dikerjakan dan yang akan dikerjakan. Itu konsep dasar dalam politik. Kalau saudari penantang, saudari nggak bisa bicara apa yang sudah dikerjakan. Nggak bisa, karena belum pegang. Karena belum pegang, ya. Belum pegang. Bagaimana mungkin bicara sesuatu yang belum pegang? Maka seorang penantang boleh bicara akan ini, akan itu, akan ini, akan itu, boleh. Tapi kalau seorang penantang, seorang incumbent, dia nggak boleh bicara akan-akan. Dia wajib dipertanyakan apa yang sudah dia kerjakan. Ya betul, apa yang sudah. Itu alat ukur jelas tuh. Kalau penantang, dia bicara apa yang akan dikerjakan, bahkan dia mengeritik apa yang sudah dikerjakan di era pada saat incumbent itu menjabat. Di ruang percakapannya harus di situ. Jadi ketika kita menilai, mengevaluasi kinerja kepala daerah, kita nggak bicara pribadinya. Saya kasih contoh. 10 tahun era Pak Sanu. Kita ambil contoh 3 tahun ke belakang. Yang masih bisa dilacak kalau orang tuanya masih hidup, mungkin orang tuanya juga update nih sadari ini ya. Zaman Teis, Tejo, zaman Pak Khusus Sahadat, oke lah. Kita untuk singkat waktu kita ambil 3 ke belakang. 10 tahun era Pak Sanu. Kita mau berikan penilaian. Fungsi pemerintah itu kan 2. Ya. Melakukan pembangunan, kan pemerintah itu. Pembangunan itu dibagi 2 lagi. Pembangunan fisik, infrastruktur, dan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Jelas ya? Ini fungsinya. Fungsi yang kedua adalah melakukan pelayanan masyarakat. Apa salah satu pelayanan masyarakat? Rumah sakit yang baik, kantor kecamatan yang baik, mengurus administrasi kependudukan dengan baik, tidak ada pungli, masyarakat mudah ngurus surat keterangan usaha, KTP, KK, mudah. Semua orang mengurus masyarakat itu kan pelayanan itu, ya kan? Yang dilakukan oleh pemerintah. Sekolah-sekolah kita baik, mutunya baik. Itu bagian dari services, pelayanan. Nah, sekarang kita lihat, kita periksa satu-satu. Di era Pak Sanu muncul pertanyaan. Yang nampak dulu dengan mata kita. Yang nampak dengan mata kita. Yang nampak itu kan fisik. Muncul pertanyaan. Apakah Pak Sanu melakukan pembangunan di Kabupaten Aceh? Melakukan. Kalau itu udah nampak jelas. Yang suka sama Pak Sanu bisa lihat, yang nggak suka sama Pak Sanu bisa lihat. Kan pasti ada yang nggak suka sama Pak Sanu. Pasti. Kawan politiknya bisa lihat, lawan politiknya juga bisa lihat. Jelas kan? Jelas. Bisa lihat. Misalnya contoh, jalan 2 jalur. Siapa yang bangun? Pak Sanu. Mau sebenci apa lawan politiknya nggak bisa dia bantah. Sudah ada terlihat bangunannya. Semua orang katakan begitu. Kalau kita bantah, nanti kayak iblis kita. Iblis itu satu iblis. Saya mau kasih catatan. Ini iblis tuh. Iblis itu siapa? Jika sudah melihat kebenaran, dia menutup mata pada kebenaran itu. Ya betul. Nah, kalau para malaikat, jin yang lain, ketika dia tahu bahwa Nabi Adam itu lebih baik, maka dia sujud kan. Awalnya kan juga nggak mau kan. Tapi setelah diuji, lalu ketika hasil ujian itu, ternyata top memang. Top. Dia pengetahuannya luar biasa. Memang dia betul-betul khalifatul fil ard, itu layak jadi itu. Nah, tapi kan ada satu yang nggak mau. Ya kan? Itulah iblis. Ya, iblis. Jadi iblis itu adalah nggak siap dia melihat kenyataan. Ya, betul. Nah, kita kan bukan iblis. Kita kan bukan syaiton. Kita ini manusia yang punya indera untuk melihat. Suka nggak suka, dia melakukan pembangunan jalan ke kampung-kampung. Aspal bagus kan? Aspal supaya kamu enak dulu jalan di Pak Sanu itu. Lalu dia bangun untuk pembangunan kualitas sumber daya manusia. Apa itu? Bangun pesantren perbatasan Darul Amin. Megah sehingga yang sekolah di situ
bukan hanya anak-anak Kabupaten Aceh Tenggara, tapi juga dari tetangga-tetangga sebelah, dari Gayo Luwes, dari Dairi, dari Tanah Karu, sekolah di situ orang berdatangan. Maka kita lihat apakah Pak Sanu melakukan pembangunan? Ya. Soal kualitasnya sebesar apa kita bisa berdebat lagi. Oke ya? Ya. Lalu kita lihat di era Pak Haji Armen Deski 5 tahun. 5 tahun di era Pak Armen itu zaman konflik luar biasa. Ya, luar biasa. Konflik antara pemerintah, tentara di mana-mana, GAM di mana-mana, penculikan, konflik 5 tahun. Ya. Konflik itu menurut saya itu lebih mengerikan daripada COVID. Menurut saya, konflik. Datang yang ini, minta sama bupati, bantu dulu ini, minta yang ini bantu. Nggak mau tanda tangan dia. Tapi uang daerah, anggaran terbatas. Tidak sampai triliunan di era mereka itu. Kalau kita lihat di zaman Pak Armen itu. Ada yang dia bangun? Ada. Lapangan pesawat terbang. Oh, ya. Itu era Pak Armen. Itu era Pak Armen, bukan Pak Sanu ya? Bukan. Era Pak Armen. Nampak di depan mata, tengok. Mau suka, mau nggak suka, mau apapun yang kita bilang, nyata. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dia bangun sekolah perisai itu. Sekolah unggulan. Tahu? Itu zaman Pak Armen juga? Zaman Pak Armen. Anggaran nggak sampai 500 miliar. Bisa membangun Bandara Lauser, bisa membangun sekolah, nampak depan mata, bisa kita lihat. Mau nggak suka Pak Armen, nyata itu ada. Nyata ada bangunan. Anggaran terbatas dia mekarkan 185 desa menjadi 385 desa. Harusnya anggaran daerah untuk membiayai 185 perangkat desa, jadi harus membiayai 385 perangkat desa. Besar kan anggaran yang terbesar situ. Ya. Tapi manfaatnya kita rasakan sampai sekarang. Ya. Dana desa turun harusnya diterima oleh 185 desa, jadi diterima oleh 385 desa sehingga uang dari dana desa, dari APBN masuk banyak kemari. Itu zaman Pak Armen. Pak Armen melakukan pembangunan, ada faktanya. Nah, lalu Pak Sahabudin BP melakukan pembangunan. Ini gampang, lihat stadion tuh. Saya yang bangun stadion itu. Aceh Tenggara nggak punya stadion, dibangun stadion oleh Pak Sahabudin BP. Jembatan Salim Pipit, Pantai Dona itu Pak Sahabudin BP. PTGL, Perguruan Tinggi Gunung Loser. Sekarang berubah nama jadi Universitas Gunung Loser. Itu Pak Sahabudin BP. Jadi itu fakta. Nggak bisa dibantah. Kebenaran menurut fakta. Nah, ada kebenaran menurut logika. Oh, logika lagi. Jadi faktanya tidak nampak, tapi bisa ditelusuri dengan logika. Itu contohnya kayak mana, Bang? Nah, contohnya begini. Kalau Sahdari melihat burung, ya, bisa terbang. Bisa. Biasanya burung. Kenapa dia burung bisa terbang? Ada sayapnya. Ada sayapnya. Gampang kan? Gampang. Nah, lalu muncul kesimpulan. Kita buat kesimpulan. Ya. Burung terbang. Bisakah burung terbang tanpa ada sayap? Tidak bisa. Ya kan? Kan begitu. Berarti setiap yang bersayap bisa Enggak juga. Nah, itu. Ya kan? Karena banyak juga yang bersayap enggak terbang juga. Tidak bisa terbang. Ya. Itu logik tuh. Itu namanya kebenaran logik dan logika. Logik. Gitu. Jadi kita harus punya dalil-dalil itu untuk mengenal. Misalnya gini. Kalau kita tanya 5 tahun, 7 tahun lah, 2 tahun di zaman PJ. Ya kan? 5 tahun di zaman pemerintahan setelah era Pak Sanu. Kita tanya, apa yang dibangun? Nggak nampak. Kan nggak nampak. Kan coba Sahdari sebutkan coba. Nanti netizen coba lihat. Nah nampak. Nah muncul kalau Pak PJ istilahnya kalau Sahdari yang pandang itu kan melanjutkan yang sudah ada. Apa yang dia Contohnya misalnya kayak apa jembatan Silayang itu kan. Itu sebenarnya kan dari masa Pak Sanu itu. Iya, 2016. Cuman belum terselesaikan, dilanjutkan lagi di zaman Pak Raidin, kemudian tidak tuntas juga, baru dituntaskan oleh Pak Syakir. Itu Sahdari yang lihat ya. Iya. Cara pandang Sahdari kayak itu. Itu yang nampak ya. Maksud yang saya katakan itu adalah karya 3 era kepemimpinan. Iya.
Gini dia, kalau hebat. Jembatan itu 2016 di era Pak Sanu. Rangka bajanya APBN tuh. Sudah diselesaikan oleh Pak Sanu. Oprit itu penangguhnya itu pakai APBK. Nah ya, itu dirintis di era Pak Sanu, selesai opritnya 1 tahun pertama 2017, dilanjutkan oleh era kepemimpinan setelahnya, baru diselesaikan oleh PJ. Karena itu, ini karya tidak bisa diklaim satu orang. Ya. Ini harus disimpan sebagai klaim bersama. Itu karya bersama atas inisiatif, diawali dengan inisiatif dan kerja periode Pak Sanu dan Ali Basrah. Oke, yang sifatnya melanjutkan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dibuat dari yang belum ada menjadi ada sehingga perlu perlanjutan? Kan susah kita jawabnya kan. Susah kan? Itu nanti kita undang juga dari nanti kita tanya juga. Nah, ini kan masih kembali ke logika tadi. Ini logika ini. Lalu kita lihat uang 1,2 triliun. Muncul pertanyaan, kemana uangnya? Kan muncul pertanyaan dong. Ya. Kalau tidak nampak yang terbangun, kemana uangnya? Ya. Saya mendengar alasannya. Ya, COVID. Saya mendengar. Makanya saya kirim sama Sahdari. Ya, COVID. Nanti para pemirsa juga akan bisa lihat. Ya. Nanti itu untuk buka. Sekarang ini bisa buka kok. Ya. Benar nggak di era COVID tidak ada proyek? Buka LPSE tahun 2021. Ada 11 lembar. Ya, LPSE tahun 2021. Era COVID tuh kan? 2021. Coba lihat. Bagaimana postur proyek anggaran di tahun 2021 era COVID? Ada apa tidak? Banyak apa tidak? Ya. Nah, seperti apa bentuknya? Kalau kita yang paham, kan kita bisa lihat satu-satu ini. Ya. Pengadaan ini, pengadaan itu, pengadaan ini. Jadi, saya melihat, karena saya punya logika. Tadi kembali ke logika pertanyaan tadi itu. Logika. Maka saya mencari kebenaran itu. Kemana anggaran itu? Saya cari di LPSE. Tahun 2021 di era COVID itu. Kita bisa lihat lagi ke belakang 2020, 2018, 2019 ada semua itu. Saya lihat kecil-kecil nih. Anggaran yang cukup besar dipangkas kecil-kecil sehingga bentuknya nggak nampak. Itu penyebabnya. Tapi anggaran itu memang tetap ada. Ada. Jadi gini satu lagi yang perlu diluruskan. Tidak ada pemotongan anggaran. Tidak ada. Tidak ada. Yang ada itu refocusing. Ngerti nggak arti kata refocusing? Itu Sahdari. Realokasi. 8% untuk penanganan COVID. Oh, seperti itu. Tapi uangnya tetap di sini. Ya. Penanganan COVID itu apa? Di situ dijelaskan itu. Pencegahan, vaksinasi, kan? Pencegahan, vaksinasi, dampak COVID-nya secara ekonomi, bantuan buat UMKM dan segala macam itu. Tapi pembangunan tetap jalan. Di Jakarta itu, Jakarta International Stadium itu dibangun di zaman COVID. Oh iya ya, dibangun zaman COVID. Udah banyak. Medan itu ada underpass, dibangun di zaman COVID. Banyak orang melakukan pembangunan di zaman COVID. Nah, daerah-daerah lain melakukan pembangunan di zaman COVID. Itu yang kita mau lihat. Apa yang nampak? Kalau misalnya tadi Pak Armen untuk fisik ada Bandara Gunung Loser. Lalu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ada ada sekolah perisai. Pak Sanu bangun banyak-banyak masjid, bangun jembatan, bangun jalan gitu misalnya, 2 jalur. Bangun pesantren Darul Amin untuk pendidikan. Pak Sabudin BP bangun stadion, bangun jalan, bangun jembatan, bangun PTGL gitu misalnya begitu ya. Nah ini apa? Kan kita nggak nampak. Ya, Pak. Jadi apa namanya yang saya mau katakan itu kemana uangnya? Kan itu logikanya gitu. Bisa angkat Kim. Kemana kan pertanyaannya muncul kan kemana uangnya? Nah saya coba lihat. Oh ternyata teralokasi kecil-kecil tuh sehingga bentuknya nggak nampak. Kalau mau kita kejar lagi, kenapa kok dialokasikan kecil-kecil? Oh, ini panjang lagi diskusi kita ini. Kenapa kok dialokasikan kecil-kecil? Kenapa nggak dibikin gelondongan? Misalnya katakanlah kita mau bikin jembatan yang sudah ini mendabel misalnya, ya kan? Kalau dulu pakai sepeda motor, sekarang kita bikin ya becak lah paling tidak lewat gitu. Nah kenapa nggak nampak itu? Kan anggaran
bisa dibikin gelondongan gitu kan, atau jembatan penghubung dari Lawi Sigala ke bawah tuh daerah apa namanya Sukadame, terus sampai ke Babur Rahma, Lawi Alas gitu ya, Tano Alas, jembal ke sana untuk supaya semakin terintegrasi antara Lawi Alas dengan jalur utama ini, supaya pertumbuhan perkembangannya juga semakin baik. Seperti jembatan Selayar itu, coba lihat dampak dari jembatan Selayar itu. Coba lihat, kan tumbuh kan? Ya betul. Nah tumbuh di situ, tadinya nggak ada orang dagang, jadi ada perdagangan gitu. Jadi tumbuh di situ nanti tuh. Dari mulainya orang yang tadinya tidak bermukim, jadi bangun rumah di situ. Bahkan ada yang bangun ruko di situ, misalnya itu. Itu kan karena connectivity itu, misalnya itu. Nah itu yang menurut saya yang perlu dilakukan ke depan. Jadi saya tetap memberikan kesimpulan. Misalnya kalau ditanya, bagaimana Andi menilai 5 tahun, 7 tahun terakhir? Menurut saya adalah relatif stagnan. Stagnan. Kalau kita lihat dari percepatan pembangunan. Makanya saya mengusulkan kepada Pak Fahri dalam tim mereka itu supaya arah kepala kita ini harus berorientasi pada percepatan pembangunan kabupaten. Nah pembangunan itu tadi lagi-lagi ada 2. Pembangunan fisik infrastruktur dan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Jadi jelas kita mau kemana ini jelas. Kita mau ke sini. Gitu loh. Sehingga kita terang. Kita harus percepat pembangunan kabupaten ini. Agar kita bisa mengejar ketertinggalan kita. Dengan kabupaten-kabupaten lain. Kita ini tertinggal. Apakah ada kesadaran bahwa kita ini tertinggal? Coba bandingkan dengan kabupaten tetangga yang ada, nggak usah bicara Pulau Jawa kejauhan. Jadi dengan kabupaten-kabupaten sekitar aja, di Aceh termasuk di Sumatera Utara misalnya, kita ini tertinggal. Nah karena itu harus ada langkah untuk mempercepat, mengurai ketertinggalan itu. Ya baik Bang, itu udah Bang jelaskan istilahnya menjadi pencerah juga lah untuk masyarakat. Bahwa Abang menentukan sikap itu alasannya sudah jelas. Ini langsung aja Bang ya, kita persingkat waktu kita. Langsung pertanyaan netizen nih. Ini istilahnya bisa Abang jawab dan diabaikan pun boleh. Karena ini pertanyaannya bebas nih Bang. Bebas silakan. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Andi HS. Kami anggap Anda sudah tokoh. Tentu dapat membedakan mana yang layak jadi pemimpin Agara Metuah untuk 2024-2029. Sampaikan pada publik yang sebenarnya agar kami warga Agara tidak terjebak dengan janji-janji palsu untuk 5 tahun ke depan. Agar Agara maju dan bermartabat. Walaupun pahit, itulah kebijakan tokoh, meluruskan yang lurus, jangan meluruskan yang bengkok. Buat yang nanya itu, saya tersanjung disebut tokoh. Ya, karena tokoh itu kan hebat. Saya menganggap biasa aja. Saya sudah menentukan pilihan. Jika pilihannya semua baik, maka pilih yang terbaik. Maka saya sudah menentukan pilihan. Pasangan sah ini adalah yang terbaik. Yang terbaik, oke. Jika semuanya ini dianggap buruk, maka saya sudah menentukan pilihan bahwa pasangan sah inilah yang paling sedikit keburukannya di antara yang lain. Kenapa? Karena dia belum pernah menjabat dalam posisi jabatan itu. Yang sudah menjabat itu sudah kita evaluasi kinerjanya. Sehingga kita bisa lihat selama 5 tahun pada evaluasi kinerja itu, Aceh Tenggara ini tidak mengalami perubahan yang signifikan. Ada perubahan? Ada. Saya nggak nafikan itu, tapi tidak mengalami perubahan yang signifikan. Yang kita perlukan signifikansi. Saya ingin mengatakan gini ya, supaya cara berpikir kita ini lagi-lagi alat ukur. Ada orang jahat. Muncul pertanyaan, apakah tidak ada kebaikannya? Istilah sadar itu kan setiap ikan yang gemuk itu pasti ada durinya. Setiap ikan yang kurus itu pasti ada dagingnya juga. Gitu. Makanya muncul pertanyaan. Apakah kalau ada orang jahat, bandit, pencuri, perampok, tidak ada kebaikan di dalam dirinya? Pasti ada kebaikan. Pasti ada. Sesederhana itu sebenarnya. Jadi sejahat-jahat orang, pasti ada kebaikannya. Pasti ada kebaikan. Sebaik-baik orang, pasti ada keburukan. Kan itu. Keburukan.
Itu rumus dalam menentukan. Nah, pertanyaannya, saya ini ada nggak keburukan? Saya pasti ada. Kita ini kan semua punya aib. Nah, sekarang kita timbang. Kalau kita bikin angka dari 0 sampai 100. Kalau nilai kebaikan kita 7, nilai keburukan kita 3, berarti orang ini bisa dikatakan baik. Karena lebih tinggi nilai kebaikannya. Jadi kalau ada orang keburukannya 7, kebaikannya 3, maka orang ini kita katakan buruk. Ya, karena lebih banyak keburukannya. Signifikan, makanya kecenderungan. Saya selalu menggunakan bahasa kecenderungan. Ya. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan dibandingkan dengan anggaran yang menurut saya begitu besar. Anggaran 1,2 triliun, 1,3 triliun, dipotong semua macam-macam rutin biaya ini dan itu segala macam. Kita masih punya portofolio sekitar 300 miliar setiap tahun. Yang untuk pembangunan proyek macam-macam. Cukup itu enggak. Nah kalau enggak cukup, jemputlah program-program dari Jakarta. Akseslah program-program dari Banda Aceh. Supaya itu masuk semua di sini. Nah karena itu menurut saya, kepemimpinan itu perlu yang punya akses. Nah, saya kan kenal semua nih. Kenal. Seperti mereka mengenal saya sebenarnya. Karena itu no hard feeling, tidak ada rasa yang maksud saya itu ya nggak boleh lah pakai rasa-rasa, nggak boleh apa ya. Ini karena kita mengenal, kita melihat ini dengan jernih bahwa Salim Fahri itu punya akses yang baik. Saya sedikit banyak punya kemampuan bisa juga ikut turut serta mengakses. Golkar punya 8 menteri, punya 4 wamen, punya 102 anggota DPR RI dari berbagai komisi. Muncul pertanyaan, ini potensi nggak untuk digarap ini? Untuk kepentingan daerah? Kan ini potensi. Belum lagi Nasdem sebagai partai pengusung nih. Belum lagi PKS, belum lagi PKB yang ada Menko-nya, Menteri koordinatornya ada Pak Muhaimin misalnya. Ini kan potensi nih. Jadi sayang sekali potensi ini kalau tidak kita manfaatkan. Yang bisa bawa ke daerah. Nah, saya ingin mengatakan itu. Saya selalu mengatakan begini, sadari. Buat teman-teman yang sudah punya kesempatan, peluang sekolah keluar. Saya selalu mengatakan itu. Kalau ketemu sama saya. Kalian ini anak-anak yang beruntung. Bisa sekolah di Jogja, bisa sekolah di Jakarta, bisa sekolah di Bandung. Dibandingkan, coba tanya, segenerasi Anda sekolah SMA berapa yang punya kesempatan kayak begini? Kecil sekali. Nah karena Anda sudah punya kesempatan beruntung, kalau belum sukses, jangan pulang ke Aceh Tenggara. Jangan pulang. Kenapa saya katakan jangan pulang? Karena kalau Anda pulang, Anda akan mencari pekerjaan lagi di Aceh Tenggara itu. Sementara yang di Aceh Tenggara sendiri mencari pekerjaan susah. Tambah lagi kita. Tambah lagi yang datang. Ya. Tambah lagi yang datang itu. Jangan pulang. Bagaimana caranya jangan pulang? Gampang syaratnya. Kalau Anda punya banyak teman dalam perantauan, Anda tidak akan mau pulang. Kalau Anda merasa nyaman di perantauan, Anda tidak akan mau pulang dengan cepat. Sama kayak saya bilang. Saya mau pulang itu nanti kalau umur saya 60 tahun. Berarti kira-kira 10 tahun, ya 6 tahun, 10 tahun lagi. Usia saya sekarang 54 tahun. Jadi kalau saya pun pulang, saya 60, 64 tahun. Saya pulang itu. Saya sudah siapkan tanahnya sejak tahun 2003. 21 tahun yang lalu saya sudah persiapkan gitu. Tapi saya tidak mau pulang cepat-cepat. Saya bilang, kenapa kalau saya pulang cepat-cepat? Sandaran fondasi diri saya belum kokoh. Karena itu nanti saya akan cari pekerjaan di situ. Nah, jangan pulang. Kalau kalian pulang, itu artinya kalian tidak nyaman di perantauan. Satu hal. Yang kedua, kalau Anda pulang, itu artinya Anda tidak punya network selama di perantauan. Nah, karena itu kita harus memberikan pesan kepada anak-anak yang punya kesempatan kuliah di Medan, kuliah di Jakarta, kuliah di Langsa, kuliah di Jakarta, di Bandung. Jangan pulang sebelum Anda punya fondasi yang kokoh. Pulang setahun sekali, rame-rame bawa duit. Sebarkan di Kabupaten Aceh Tenggara ini. Pergi lagi, ambil duit.
sebarkan lagi pulang kemari itu supaya ekonomi tumbuh walaupun cuma setahun sekali, setahun 2 kali. Kalau Anda sudah benar-benar kokoh, pulang silakan. Maju jadi calon anggota DPRK, maju jadi calon bupati, silakan Anda pulang itu. Kalau benar-benar sudah kokoh, sudah banyak yang Anda lihat di luar. Pemimpin itu harus diperjalankan. Orang-orang besar itu melakukan perjalanan. Hijrah. Itu penting. Kenapa? Supaya spektrum penglihatannya makin luas. Semakin dekat saya terhadap ini, semakin sulit saya melihat yang lain. Tapi semakin jauh saya melihat ini, semakin nampak semua di sini. Kayak zoom itu. Semakin kita zoom, semakin hanya itu aja yang nampak kan. Tapi semakin kita buka zoom itu, semakin banyak yang nampak. Itu yang saya selalu mengatakan bahwa saya punya pandangan yang sudah cukup lama untuk bicara sama Pak Salim Fahri untuk kemajuan negeri kita ini. Bolehlah, kalau yang lain-lain itu udah saya gini, saya bisa tutup mata lah untuk hal-hal kita ini bukan sempurna kali, kita bukan nabi, bukan apa, maksud saya itu. Tapi jangan keterlaluan. Nih, cowok alasnya dah. Ulang keloksu. Kekirai. Jadi maksudnya tuh, dan dalam agama pun kan dilarang jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas. Nah, ini yang harus kita sampaikan sama masyarakat. Juga soal mudahnya masyarakat kita itu dibeli. Ya, kalau itu memang. Jangan lagi gini, masyarakat kita ini kan banyak yang unwell educated atau yang mereka pendidikannya nggak baik. Karena pendidikannya nggak baik, jangan lagi dibodoh-bodohin. Itu maksud saya. Ya kan? Nah, kalau dia tidak baik pendidikannya, harus kita angkat pendidikannya. Supaya dia punya kesempatan anak tangga untuk hidup lebih baik. Ingat, pendidikan itu adalah eskalator naik turunnya status sosial. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka potensi status sosialnya juga akan semakin tinggi. Semakin tinggi, insya Allah. Nah, itu kecenderungannya akan begitu. Karena itu pentingnya pendidikan. Masyarakat kita ini banyak yang tidak baik. Jangan kita bodoh-bodohi. Jangan lagi hanya 300-400 ribu 5 tahun sekali itu kemudian jadi ukuran. Nah, kita harus sudah mulai gampang ini. Enggak gampang. Tapi harus tetap kita suarakan. Kenapa saya bilang tuh tetap harus suarakan? Kan sama, banyak orang khotbah tiap Jumat kan. Saya sampaikan juga itu. Nah, tetap harus disampaikan bahwa begini. Contoh dalam kepemimpinan Pak Fahri ya, saya cerita sedikit ya. Ada bantuan buat ibu hamil 1 juta rupiah. Untuk kualitas janinnya. Supaya janinnya ini sehat. Selain layanan pemeriksaan USG di puskesmas tidak lagi di kabupaten karena jauh ke pelayanan terdekat. Ada program itu pelayanan terdekat untuk melihat janinnya apakah sehat atau tidak. Kalau tidak sehat langsung cepat treatmentnya dari awal untuk menyehatkan janin. Itu ahlinya ada, kita serahkan kepada mereka. Kalau dia sehat, maka bagaimana meningkatkan nutrisi gizi si ibu hamil ini sehingga berpengaruh pada janinnya. Nah, program-program kayak gini 1 juta. Belum lagi ada nanti program untuk mendidik ibu-ibu hamil. Apa mendidik ibu-ibu hamil? Kesadaran bahwa dia di dalam rahimnya itu ada amanah Tuhan. Dalam Islam kan kita diajarin tuh. Kalau sudah tahu anaknya perempuan, rajin-rajin baca surat Maryam, jangan berperilaku buruk. Karena dia kalau sudah mulai ditiupkan ruhnya, dia sudah mulai bisa mendengar, mencerna. Kalau Anda berkata-kata buruk, nanti dia belajar sejak dini kata-kata yang buruk. Kalau ibunya suka ngambek sama suami misalnya, nanti anak sudah belajar tembohan sejak dalam ini. Kalau ibu-ibunya pemarah, nanti anak akan belajar. Apalagi kalau ibu-ibunya ngambil hak orang lain, nanti anak itu sudah belajar waktu lahir dia. Lucu kita ngelihatnya semua. Mulutnya harum wangi, lucu. Tapi kan lama-lama dia besar. Nanti waktu besar dia nampak. Nah, itu kalau dia laki-laki baca surat Yusuf. Nah, itu program ya. Jadi gizinya dulu. Jadi kita kepingin anak-anak lahir di Aceh Tenggara ini sehat jasmani, sehat rohaninya. Dari mana mulainya? Dari ibu hamil.
Itu nanti tugas-tugas pemuka agama di sini itu. Saya hanya berbagi pandangan. Yang mengerjakannya nggak bisa saya. Yang mengerjakannya semesta Kabupaten Aceh Tenggara. Yang ulama-ulama pemuka agama, yang guru-guru sama semua. Ada pengajian khusus ibu-ibu hamil. Ini harus ada pengajian khusus ibu-ibu hamil untuk ngasih tahu sama mereka bahwa ini ibu harus rawat, ini bagus sehingga lahir sehat. Siapa tahu suatu saat mereka akan jadi pemimpin bangsa, bukannya pemimpin Kabupaten Aceh Tenggara, pemimpin bangsa di masa yang akan datang lahir dari kabupaten ini. Lalu pada saat balita 5 tahun, dia juga dapat bantuan 1 juta rupiah untuk gizinya. Terus, lalu subsidi pupuk macam-macam. Itu ada semua lah dalam nanti bisa ditayangkan. Tapi paling tidak di sini aja, ini adalah sebuah program yang dari belum ada, yang insya Allah akan ada. Sehingga saya ingin satu saat jika sah ini menang, diberi kepercayaan oleh masyarakat, lalu kita 20 tahun 25 tahun ke depan itu punya generasi baru. Generasi baru apa? Generasi baru yang jauh lebih baik daripada kita yang sekarang ini. Apa generasi baru itu? Akhlaknya baik. Kalau sadari pergi ke Jepang, perginya pakai browsing aja. Browsing murah. Lihat bagaimana sekolah-sekolah di Jepang, sekolah-sekolah di Finland, negara-negara yang baik di Eropa sana itu coba. Itu anak-anak dalam era Golden Age namanya. Era Golden Age itu 1 sampai 10 sampai 15 tahun tuh Golden Age. Masa emas anak-anak itu. Itu nggak ada ujian sana sini. Apa yang diajarin? Attitude, perilaku. Kalau bahasa kita akhlak. Akhlak apa? Mendengarkan orang bicara dulu, baru menanggapinya. Itu diajarkan. Belajar ngantri. Kalau jumpa sampah ambil di jalan, nanti kantongin, nanti buang di tempat yang sampah. Kalau makan ngantri. Kalau lagi di bis nggak boleh berisik. Mereka membaca buku. Bagaimana kalau ada teman ngomongin orang, sikapnya. Yang pertama, jangan direspon. Yang kedua, alihkan ke pembicaraan yang lain. Yang ketiga, kalau tidak bisa juga baru katakan buang-buang waktu. Dia nggak tahu hukum halal haram. Mereka itu nggak tahu. Padahal dalam ajaran agama kita ini juga sudah ada. Adab dulu baru ilmu. Mereka sebelum dapat ilmu attitude dulu. Karena mereka memasukkan ilmu itu nggak terlalu sulit daripada membiasakan akhlak, adab, attitude, perilaku. Jadi semua itu tergantung kebiasaan. Makanya anak sejak kecil tuh dibiasakan ngomong yang baik, jangan ngomong yang kasar. Dibiasakan ala bisa karena biasa. Jangan kalau mau sesuatu itu harus ngambek, pukul-pukul meja, hentak-hentak kaki. Harus belajar menerangkan, Bapak, Ibu, saya mau ini, saya mau es krim. Kenapa harus es krim? Gitu. Harus mulai dari sejak dini. Kenapa harus es krim? Kenapa tidak kue lapis? Jadi terbiasa. Coba perhatikan anak-anak kita kalau ditanya. Kalau usia-usia gitu, namanya siapa? Kan gitu kan? Gitu nggak perhatikan anak-anak kita? Coba Anda lihat keluar. Kalau anak-anak ditanya, siapa namamu? My name is katanya. Itu dari situ aja sudah nampak. Saya hanya ingin mengatakan bahwa buat kita yang melihat banyak yang menurut saya yang kita harus benahi. Ya, banyak yang harus kita benahi, dan itu kita perlu kepemimpinan yang punya pemahaman yang sama. Saya bilang sama Pak Bahri, kita harus bangun tradisi. Siapapun yang terpilih, bukan hanya sama siapa, tradisi. Kalau tidak memuaskan kinerjanya, jangan pilih lagi. Dan ini berlaku kepada Anda juga. Kalau Anda pun, jadi bukan berlaku pada satu orang, berlaku pada semua orang, umum rumus ini. Sehingga jangan main-main kalau menjadi pejabat itu yang sungguh-sungguh. Kalau mau terpilih lagi, harus benar-benar. Kalau di era kedua dia nggak benar, memang tidak ada periode ketiga.
kita nggak bisa menghukumnya, kita nggak bisa memberikannya pelajaran. Ya. Tapi kalau di era pertama saja sudah tidak ada yang signifikan, lalu apa harapan kita di periode kedua? Kita nggak punya hak mengevaluasinya lagi untuk periode ketiga. Itu maksudnya itu. Ya. Nah, karena buat siapapun nanti besok, kalau Sahdari besok jadi bupati periode pertama harus sungguh-sungguh. Harapan saya periode kedua juga lebih sungguh-sungguh, walaupun periode ketiganya tidak ada. Tapi kalau periode kedua pun dia nggak sungguh-sungguh, ya sudahlah, kita cari yang baru. Ya. Kita cari yang baru, toh dia nggak bisa lagi kan? Kita cari yang baru gitu. Ini yang cara berpikir saya. Untuk siapa semua ini? Untuk kita semua, bukan hanya untuk saya. Ya. Bukan hanya untuk saya. Itu yang saya mau tuh. Saya kepingin Aceh Tenggara ini, jalan di kota itu tumbuh pohon-pohon rindang sehingga sejuk. Panas kan? Panas kan? Panas. Bagus kan era Pak Sano itu kan? Bagus. Sebagus itu pun saya pernah kritik beliau. Ya. Sebagus itu pernah saya kritik. Apalagi nggak bagus. Dan biasanya bagus itu kan karena dikritik, Bang. Menurut Saudara gitu. Iya. Kalau tidak dikritik justru nanti bahaya juga. Yang saya ingin mengatakan, bagus pun kita kritik. Ya. Apalagi tidak bagus. Ya, itu poinnya. Ya. Itu poinnya. Ya. Bagus saja. Apa yang saya kritik dulu? Misalnya, kan jalan sudah 2 jalur, oke kan? Oke. Nah, menurut pandangan saya, itu dibuat drainase yang besar untuk tampungan air, lalu pedestrian buat pejalan kaki. Oh, sebagai tambahan. Kan di batasnya pejalan kaki, bawahnya kan bisa drainase. Bisa. Kemudian ini ada tadi secara WA khusus pertanyaan, makan. Ini nanti Abang jawab secara khusus. Ini masalah money politik, kemudian bagaimana cara kita untuk istilahnya mengedukasi masyarakat agar nggak lagi patokannya uang, nggak lagi patokannya itu, tapi betul-betul bagaimana mengharapkan pemimpin yang berkualitas untuk masa depan kita. Selanjutnya ini di Aceh Tenggara nih, Bang, ini kan sangat luar biasa narkoba, perjudian, sehingga dampak-dampak itu kan pencurian bagi petani-petani juga banyak hasil panennya dicuri seperti coklat dan lain sebagainya. Itu juga dampak dari masalah narkoba dan masalah akhlak di zaman sekarang ini. Mungkin itu saja sebagai pertanyaan terakhir dan secara langsung Abang jawab semuanya. Yang pertama, soal money politik. Prinsip yang pertama harus dipegang rumusnya. Ya. Semakin tinggi tingkat status sosial ekonomi seseorang di suatu masyarakat, semakin rendah money politiknya. Oh. Semakin tinggi tingkat kemiskinan, semakin tinggi kecenderungan untuk bermain money politiknya. Ya. Jadi kalau kayak gini aja yang gampang tuh, di kota-kota itu tanya toko-toko emas tuh, tanya aja sama dia, mau nggak diambil kakaknya dia? Nggak. Karena sudah punya harga diri. Mau ngapain kakak saya diambil? Apa? Ngambil kakak? Mau membayar saya? Berapa? 300, 400, 500 ribu. Tersinggung dia. Makanya semua tim sukses akan sulit mengambil kakak mereka. Kenapa? Karena dia merasa, kok mau bayar saya? Tapi kalau orang kampung yang miskin, justru dia, kenapa kakak saya nggak diambil orang nih? Itu kebalikannya. Kebalikannya. Ya. Itulah pentingnya supaya kita menjaga jarak kesenjangan. Nah, itulah kenapa pentingnya pemimpin untuk menarik supaya kesenjangan itu jangan terlalu lebar. Jangan dibiasakan, walaupun itu masih perlu bagi ini, gini. Kalau orang yang sudah punya uang, dia nggak mau dikasih duit. Dia mau kerjaan, proyek, kegiatan yang bisa menghasilkan. Bahasanya gampangnya gini. Andi mau dikasih uang atau mesinnya? Atau mesin pembuat uangnya? Jelas mesinnya. Mesinnya. Karena kita mau kerja. Mau kerja. Begitu. Jadi sepanjang masyarakat secara ekonomi banyak yang lemah, sepanjang itu juga money politik akan ada. Itu satu poin tuh. Ya. Nah, tapi kan kita nggak tinggal diam. Ya. Kita untuk membangun kesadarannya. Jika dia miskin secara ekonomi, kita berharap mentalnya jangan miskin. Ya.
itu lagi. Karena ada juga orang yang kaya yang mau kakaknya diambil. Lumayan nih dia bilang ini. Karena mentalnya miskin. Mentalnya miskin. Jadi miskin itu ada dua. Miskin secara ekonomi, miskin secara mental. Nih, ini yang harus kita perbaiki. Siapa yang memperbaiki kita semua? Para pemuka-pemuka agama, guru-guru kita, anak-anak sekolah dari masa golden age tadi itu, masa emas tadi itu diinstal supaya nanti ketika dia besar jangan itu ada lagi. Ngerti nggak maksudnya itu? Jadi nggak akan bisa selesai dalam waktu dekat. Kalau ini betul-betul kita mau konsisten, ini insya Allah akan selesai 25 tahun ke depan, tapi kita mulai dari sekarang. Ya. Sehingga berapa usia sadari sekarang? Sekarang sekitar 30. 30. Jadi kalau misalnya 25 tahun ke depan berarti kan 55 tahun. 55 Jadi kalau sadari 55 tahun usia mau maju DPRK atau mau maju bupati, lapangannya udah bagus. Ya. Pasarnya udah dibentuk dari sekarang. Gitu maksudnya itu. Siapa pasar yang dibentuk itu? Orang-orang yang punya kesadaran dan mentalitas yang tidak miskin. Nah, sekarang yang dibentuk. Lakukan itu. Ini kan kita ngobrol-ngobrol ini kan upaya bagian dari itu. Ya. Mungkin ditonton 1000 orang, ya ada 100-200 orang dia merasa omongan kita ini benar. Alhamdulillah, syukur-syukur semuanya merasa ini bagus dan perlu diikutin kan, syukur-syukur. Itu yang pertama. Yang kedua, soal money politik itu memang dampaknya luar biasa. Semakin besar pengeluaran orang. Ketika dia menjadi bupati, anggota DPR, semakin besar pengeluarannya, maka akan semakin besar juga potensi dia untuk mikirkan dirinya sendiri. Ya, balikkan modal. Kira-kira gitu. Ya. Potensi diri sendiri. Dia akan semakin kecil potensi dirinya untuk mikirin orang banyak. Itu rumus. Ya. Jadi kita itu hidup harus punya rumus. Jangan sampai lari dari rumus. Ya. Ini yang soal nih. Nah, yang kedua soal narkoba. Yang bisa memberantas narkoba itu bukan bupati. Nggak bisa bupati. Yang memberantas narkoba itu aparat keamanan, aparat penegak hukum. Serahkan sesuatu itu pada tupoksinya. Kalau bukan tugas pokok dan fungsinya, jangan kerja kayak begitu. Jangan kita ambil wilayah itu wilayah aparat penegak hukum. Inilah. Jadi bupati ngapain aja, Bang? Kalau untuk urusan narkoba nih? Pencegahan. Bagaimana mencegah? Muncul pertanyaan, kenapa orang terjebak dengan narkoba? Semakin banyak waktu anak-anak muda kita luang, semakin mudah dia masuk ke situ. Pulang sekolah, main-main, nggak tahu, nggak ada kegiatan. Artinya bupati harus membuat anak-anak muda ini sesibuk mungkin. Kegiatan olahraga, kesenian, folk song. Sibuk pulang sekolah ada kegiatan. Kok di luar sana orang pulang sekolah masih ada les fisika, les matematika, les kimia macam-macam. Kalau ekonomi bagus bisa. Nah, sekarang bagaimana dia pulang sekolah, dia tidak tergaul sana itu, bikin dia kegiatan. Lapangan volinya, lapangan sepak bolanya, turnamennya, sehingga orang disibukkan. Yang hobi musik, bikin folk songnya, bikin seni budayanya, yang hobi kesenian adat, misalnya kalau mau tarian belum mesusun, kalau dia mau mesekat, dia mau main pelebak misalnya, itu diaktifkan, disibukkan anak-anak itu. Kalau sibuk dia capek pulang tidur dia. Jadi itu tugas pemerintah. Yang kedua, tugas pemerintah. Jika sudah dibikin sibuk begitu lalu masih ada 1-2, khususnya para pemakai khususnya lagi anak-anak yang usia produktif, masih SMA dia atau baru lulus SMA dia, mengkonsumsi dia ditangkap. Bupati bisa bekerja sama dengan aparat keamanan untuk supaya anak-anak ini jangan dipenjara, tapi direhabilitasi. Kenapa? Kalau dia di penjara, dia akan ketemu dengan bandit-bandit di penjara itu. Terganggu pertumbuhan dia. Bukan tambah baik dia nanti. Jadi dia tadinya baru mulai jahat dia. Baru mulai mau jadi bandit dia. Baru mulai. Begitu masuk penjara, begitu ditangkap masuk penjara, dapat guru tambah jadi dia. Gitu ya. Nah karena itu, kita harus selamatkan dia. Itu tugas kepala daerah bisa. Jadi mencegahnya supaya jangan ke sana, ya kan? Pencegahan itu baik dengan pelatihan, advokasi maupun dengan kegiatan
Atau kalau sudah pun ada 1-2 yang tertangkap di usia pertumbuhan, ini harus kita rehabilitasi. Jangan ditaruh di penjara bersama bandit-bandit itu. Nanti terganggu pertumbuhannya. Itu bisa dilakukan oleh kepala pemerintahan. Karena bupati tidak bisa nangkap, tidak bisa menghukum. Siapa yang menangkap dan menghukum? Tadi aparat hukum, penegak hukum. Itu penegak hukum. Nah, karena penegak hukum bagian dari pemerintah daerah, Forkompimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Nah, disitulah tugas bupati untuk berkomunikasi dengan aparat penegak hukum untuk supaya ini ditalangi dengan benar. Tapi hanya itu dia bisa. Yang mengeksekusi pemberantasannya aparat kepolisian. Jadi cara mencegah supaya narkoba itu jangan masuk lagi, kayak mana sarannya? Jadi gini, ya tadi kan hukumnya supply and demand. Kalau ada demand, ada supply, ya kan? Atau ada supply, bisa di-create demand-nya. Jadi penawaran permintaan namanya. Kalau ada permintaan, maka ada penawaran. Ya udah jelas ya. Kalau ada yang butuh beras, maka datang pedagang beras. Kan gitu. Kalau ada yang butuh narkoba, maka datang pedagang narkoba. Nah, kalau pedagang beras kan kita fasilitasi. Pedagang narkoba tidak bisa difasilitasi. Nah, dia harus sembunyi-sembunyi kan? Dia kan harus sembunyi-sembunyi. Nah, pertanyaannya, yang menangkap dia sembunyi-sembunyi ini siapa? Kan aparat keamanan. Karena itu kita serahkan kepada mereka. Jangan sampai negara kalah sama bandit. Gitu loh. Masa negara kalah sama bandit? Gitu. Kita lihat ya, sadari gini. Ini lebih panjang lagi nanti. Kasih rumus. Semakin bersih satu pemerintahan. Ini rumus dimanapun. Lihat negara-negara yang bersih, di Swiss, di Finland, semakin kecil tingkat kejahatan. Bersih satu negara itu artinya pejabatnya. Kalau banyak kejahatan di bawah, itu berarti pejabatnya kotor. Misalnya Kolombia misalnya, itu pejabatnya mafia. Karena pejabatnya mafia, banyak beredar mafia di bawah. Kayak hulu dan hilir. Kalau air di hulunya itu keruh, jangan mimpi di hilirnya itu bersih. Terima kasih atas waktunya ini. Terima kasih Bang Andi HS yang sangat luar biasa. Jangankan pemirsa ya, Sadari juga udah banyak dapat pengalaman lah dari podcast ini. Mudah-mudahan Sadari juga bisa mengupgrade pemahaman agar lebih bisa lagi program-program ini mengedukasi masyarakat Aceh Tenggara wabil khusus dan pada kita semua umumnya. Demikianlah sahabat Sadari Official untuk perbincangan kita kali ini, dan mudah-mudahan ini bukan sekali ini aja Bang. Insyaallah. Lain lagi kan, supaya kita ini bisa menambah cakrawala berpikir kita lebih luas lagi. Sehingga kita seperti yang Abang bilang tadi, bukan hanya jago kandang, tapi juga tetap jago dimanapun kita berada. Terima kasih atas perhatiannya semua, mudah-mudahan bermanfaat. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya tadi dan sudah dijawab. Mudah-mudahan ini semua mencerahkan kita semua. Kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Insya Allah kita jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.